wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yunita Melavia dengan NIM 21016131 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Video ini merupakan salah satu bentuk ujian tengah semester 1 Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Dr. Siti Ainun di SPDN. Saya akan membahas materi mengenai pola dan teknik pengembangan paragraf. Ada 10 pola atau teknik pengembangan paragraf. Yang pertama yaitu pola pengembangan kronologis, pola pengembangan ruang, pola pengembangan logis, teknik perbandingan, teknik ilustrasi, teknik klasifikasi, teknik definisi, teknik analogi, pola kausalitas, dan teknik pemberian contoh. Namun pada kesempatan kali ini saya hanya akan membahas 6 pola dan teknik pengembangan paragraf. Pertama, pola pengembangan kronologis. Di dalam pola pengembangan kronologis, kejadian-kejadian yang diceritakan disampaikan dengan urutan waktu. Misalnya dari pagi hingga pagi lagi, dari zaman dulu sampai zaman sekarang, dari permulaan hingga selesai dan sebagainya. Contoh paragrafnya adalah pada tahun 1977, pemerintah Indonesia telah menunjuk tanah seluas 56 km di Sangiran sebagai daerah cagar budaya. Kemudian dibangun sebuah situs museum dan konservasi laboratorium lokal sederhana pada tahun 1988. Lalu pada tanggal 15 Desember 2011, museum itu diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2. Pola klasifikasi. Pola klasifikasi adalah suatu pola dengan cara mengelompokkan berbagai hal atau objek yang dianggap memiliki kesamaan ke dalam suatu kategori. Contoh, alat musik yang biasanya dimainkan dalam sebuah grup musik dibagi atas beberapa macam, yaitu gitar, bass, drum, dan piano atau keyboard. Sementara itu, orang-orang yang memainkan alat-alat tersebut dikelompokkan menjadi gitaris, bassis, drummer, dan keyboardis. 3. Pola kausalitas. Pola paragraf yang berisi sebab akibat suatu hal di mana sebab menjadi gagasan utama dan akibat menjadi penjelasannya. Contoh paragrafnya adalah pendidikan moral sudah semestinya diterapkan lagi dalam kegiatan proses belajar dewasa ini, sebab anak-anak zaman sekarang sudah semakin jauh dari nilai moralitas. Hal ini bisa dilihat dari maraknya kenakalan remaja dan pergaulan bebas yang mereka lakukan. Untuk itu, pendidikan moral harus kembali diterapkan di dalam proses belajar mengajar anak, agar mereka menjadi anak yang bermoral baik. 4. Pola perbandingan. Pola perbandingan ini berisi beberapa gagasan yang diperbandingkan satu sama lain. Contoh, tempe mengandung zat protein yang lebih banyak ketimbang tahu. Hal itu disebabkan proses pembuatan tempe lebih sedikit dibanding dengan proses pembuatan tahu. Adapun zat protein yang dimiliki tempe 5,4 gram lebih besar dibanding protein pada tahu. 5. Teknik analogi. Teknik analogi itu sendiri mendeskripsikan atau menggambarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain yang mempunyai persamaan yang serupa. Contoh paragrafnya adalah, dalam hal belajar manusia perlu mencontoh ilmu tadi. Semakin berisi maka ia akan semakin merunduk. Begitulah seharusnya. Semakin kita berilmu, hendaknya diikuti dengan kerendahan hati. Tidak sepatutnya manusia sombong atas kepintaran yang dimilikinya. 6. Teknik pemberian contoh. Pada sebuah cerita terdapat paragraf yang menjadikan sesuatu menjadi lebih jelas karena terdapat sebuah penggambaran atau contoh. Contoh paragrafnya adalah,
Selain digoreng, tempe ternyata bisa diolah menjadi varian olahan lain yang tidak kalah enak. Misalnya saja tempe bacem. Olahan dari tempe ini dibuat dengan cara merebus tempe bersamaan dengan berbagai macam bumbu yang membuat tempe berwarna kecoklatan. Kesimpulannya adalah pola pengembangan paragraf merupakan cara penulis untuk mengembangkan pola pikiran dalam suatu paragraf. Pengembangan pola pikiran ini bisa dilakukan dengan mengembangkan kalimat topik ke dalam berbagai kalimat penjelas yang ada dalam paragraf. Sekian pembahasan materi pada video kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.